Assalamualaikum. Diet leptin ini nggak terlalu populer ya di Indonesia. Tapi kalau dicermati ada beberapa kebiasaan kekinian itu seide dengan gagasan diet leptin. Logika dasarnya gimana sih? Ibaratnya presiden gitu ya. Kalau mau jalanin efisiensi itu akan lebih mudah kalau didukung suara rakyat. Logika diet leptin seperti itu. Kemauan kita itu yang jadi presidennya dan hormon leptin ini suara rakyatnya. Kita dah bahas, leptin ini hormon yang menimbulkan sensasi rasa kenyang. Orang gemuk, kalau diet tapi bawaannya lapar terus, nggak pernah kerasa kenyang, susah. Berarti dia nggak dibantu leptin, nggak dibantu suara rakyat. Kok bisa gitu? Kata para ahli, kalau kita kebiasaan mengabaikan sinyal kenyang dari leptin, makin lama produksi leptin meningkat dan meningkat terus, jadi berlebih, terjadilah lingkaran setan. Tubuh jadi ndablek, muak sama leptin berlebih, jadi resistan terhadap leptin. Kenyang pun hayu aja terus. Selera makan tak terkendali, tapi kalau leptin ngedrop juga error. Kita bisa jadi merasa lemes kayak mau mati kelaparan. Kayak gitu, walau alam. Mirip ini sama resistan insulin, tapi ini resistan leptin. Nah, diet leptin ini biasanya tujuannya untuk menurunkan berat badan. Kalau nggak salah dipopulerkan pertama kali oleh Byron J. Richard di akhir 90-an. Tapi banyak orang merasa rada terlalu berat dan amat menuntut disiplin tinggi. Pertama nih, makan sehari 3 kali saja. Tidak boleh ngemil apapun. Jarak breakfast ke lunch tidak boleh terlalu dekat. Begitu juga jarak lunch ke dinner tidak boleh terlalu dekat. Kemudian yang kedua, jauhkan dinner dari jam tidur malam. Dan setelah dinner, jangan makan apapun sampai pagi. Ini sesuai aturan pantangan ngemil tadi. Yang ketiga, makan itu bebas-bebas saja, tapi porsinya kecil atau porsi sedang. Tidak boleh porsi besar, apalagi porsi jumbo. Yang keempat, saat sarapan proteinnya harus antep, agak banyak. Yang kelima, porsi makan harus dikendalikan. Berhentilah makan sebelum rasa kenyang itu timbul. Kayak hadis Nabi ini yang bagian sini. Yang keenam, diperbanyak makanan segar dan organik, dikurangi makanan yang diolah atau diproses berlebih. Yang ketujuh, segala macam aditif itu dikurangi, karena itu akan mendorong kita untuk pengen makan lagi dan lagi. Dan dibilang menurunkan keseimbangan leptin atau apa gitu. Micin, penyedap, minuman soda, wine alkohol, dibanyakin gula, garam, saus, itu menurut diet leptin nggak bagus. Kayak gitulah tips standar yang direkomendasikan Om Richard tadi. Menurut dia, yang seperti itu diyakini akan meningkatkan sensitivitas leptin, dan kalau kita sudah sensitif, akan lebih mudah mengendalikan nafsu makan, selera makan, sehingga lebih mudah lagi menurunkan berat badan. Kalau tips lengkapnya saya baca-baca itu agak rumit, dan karena itu banyak orang terus meninggalkan model diet Om Byron Richard ini. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang, beberapa idenya dipakai pada diet-diet kekinian, ya kan? Tentang pembatasan karbo, pentingnya timing makan, pembatasan aditif, dan seterusnya. Nah, by the way, puasa Ramadan juga, kalau kita rasa-rasain, itu bisa-bisa juga masuk kategori diet leptin ala muslim. Siang hari sih kebayang tuh 1001 makanan enak. Es cendol, mie trek-trek, pecel lele, bebek goreng, seterusnya. Tapi pas saatnya buka, baru makan dikit, terasa sudah cukup, sudah kenyang. Itu artinya tubuh kita jadi lebih sensitif sama hormon leptin kan ya? Walau alam. Cuma yang kurang peduli kesehatan holistik biasanya terus sensitivitas leptin yang sudah bagus itu dirusak. Salah sendiri nih. Rusaknya gimana? Pertama pakai aji mumpung malam boleh makan terus aja dijuju gitu, diasup terus dan sinyal leptin diabaikan. Hakikat puasa itu sebetulnya nahan nafsu sih, tapi ada aja yang aji mumpung. Kalau seperti itu efek sensitivitas leptinnya bisa rusak lagi. Rusak yang kedua terjadinya setelah lebaran. Yang terbaik itu mestinya pola yang sudah bagus di masa Ramadan terpelihara. Kalau makan dirasa udah cukup, ya udah stop. Kue lebaran bertebaran di meja pun jangan dicemil-cemil sepanjang hari. Mana karbo semua pula, sensitivitas leptin hancur lagi. Supaya nggak hancur, kalau anjuran Rasulullah SAW, habis lebaran dilanjut puasa sama. Bisa juga pakai cara lain. Yang intinya di sini membentuk disiplin dalam hal makan. Janganlah selepas malam takbiran terus dirusak oleh nafsu balas dendam. Harusnya kan maaf-maafan ya. Maaf lahir batin. Jangan terus dendam kesunat. Kesumat ding.
Tapi ini kalau di sini nggak ada, adanya tulisan di luar negeri sama di luar angkasa. Oh alah. Jadi intinya, cara ringkasnya terkait diet leptin. Pertama, misi dasarnya ingin bikin tubuh kita sensitif terhadap hormon leptin. Jadi mudah merasa kenyang. Yang kedua, standar Amerika, diet leptin ini dikembangkan oleh Om Byron J. Richard di akhir 90-an, tapi menurut banyak orang terlalu sulit dipraktekkan karena menuntut disiplin tinggi. Yang ketiga, kalau buat muslim, nggak usah pakai metode Amerika, cukup disiplin saja saat puasa Ramadan. Insya Allah, efek sensitif leptin bisa segera muncul. Tapi ini perlu dipelihara agar bisa berlanjut terus. Kalau nggak dipelihara malah dirusak, ya sayang sih sebenarnya. Kalau tubuh kita sudah sensitif leptin, gampang merasa kenyang, sebetulnya itu cenderung akan lebih mudah untuk diajak menurunkan berat badan. Tapi kalau diajak menurunkan harga minyak goreng, tetap nggak bisa. Begitulah, terima kasih.